kenaikan pembelian listrik dari sumber sedaya dan Senghua Guho, ya, itu karena IPP tersebut baru beroperasi di tahun 2019. Sumber sedaya 1000 megawatt itu baru di Agustus, jadi baru naik di tahun 2020 ini. Kemudian Senghua Guho 1000 megawatt baru beroperasi di November 2019. Bapak Ibu sekalian, tambahan pembangkit IPP tersebut adalah bagian dari program 35.000 megawatt yang sudah beroperasi, ya, dan diperlukan dalam sistem kelistrikan Jawa Bali. Untuk 35.000 megawatt memang alokasi lebih besar, ya, dalam hal ini IPP. Kami terus terang bersimpati, ya, terhadap pelanggan-pelanggan yang mengalami kenaikan daripada tagihan itu. Ya. Tagihan itu sebagaimana kita ketahui terdiri dari 2 komponen, yaitu yang pertama adalah tarif listrik dikalikan dengan penggunaan listrik. Tarif listrik sebagaimana kita ketahui di ruangan ini tidak pernah naik dari Januari 2017. Jadi dari sisi tarif itu tidak ada perubahan sejak 2017. Jadi kalau ada kenaikan dari sisi tagihan itu asalnya dari penggunaan, Bapak Ibu. Nah, penegasan Pak, jadi tidak ada kenaikan tarif listrik sejak 2017. Januari 2017 tidak ada kenaikan. Sampai hari ini tidak ada? Tidak ada sampai hari ini. Dan sampai September sudah diputuskan tidak ada kenaikan. Sudah ada surat dari Kementerian SDM. Nah, jadi itu. Nah, kita izinkan kami menjelaskan menggunakan video saja, hal yang saya sampaikan itu. Mohon izin, silakan. Akhir ini kita melihat banyak netizen komplain soal kenaikan tarif listrik mereka. Lantas apakah benar demikian? Oke, mari kita simulasikan. Sebut saja pelanggan PLN adalah Amir. Amir adalah pekerja kantoran. Pada bulan Januari tagihan listrik Amir sebesar Rp100.000, bulan Februari Rp100.000, dan bulan Maret Rp100.000. Pada bulan April dimulainya PSBB, kini Amir bekerja dari rumah atau WFH dan petugas PLN tidak ada yang mencatat meteran seperti bulan-bulan sebelumnya. Akibatnya tagihan pada bulan April dihitung oleh PLN adalah rata-rata dari bulan Januari, Februari, Maret, yaitu sebesar Rp100.000 per bulan. Tanpa disadari oleh Amir, ternyata selama WFH di rumah, konsumsi listrik Amir naik sekitar 30%. Itu artinya tagihan listrik Amir yang sebenarnya pada bulan April adalah Rp130.000, sedangkan Amir hanya membayar Rp100.000 karena PLN menghitung dari rata-rata 3 bulan sebelumnya. Berarti Amir punya utang Rp30.000. Lalu pada bulan Mei ketika diadakan pencatatan meteran, pemakaian listrik Amir sebenarnya mirip dengan bulan April, yaitu Rp130.000. Karena Amir masih punya utang di bulan April sebesar Rp30.000, maka pada bulan Mei total tagihan Amir menjadi Rp130.000 plus Rp30.000 utang bulan April menjadi Rp160.000. Nah, fenomena inilah yang terjadi di masyarakat sekarang. Masyarakat merasa tagihan yang biasanya hanya Rp100.000 kok membengkak menjadi Rp160.000. Itulah penjelasan kita. Semoga contoh kasus di atas bisa menjawab mengapa tagihan listrik kita naik bulan ini. Selanjutnya tetap kami berikan ke sayap kanan Pak Lambot Sinaga. Baik. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 6, anggota yang saya hormati, para direksi PLN dan seluruh jajaran yang hadir pada rapat pagi hari ini. Saya pertama menyampaikan turut prihatin, ya, dengan kondisi PLN yang saat ini. Saya kira tidak hanya PLN, tapi hampir semua dunia usaha, dunia korporasi, terutama baik swasta maupun BUMN mengalami hal yang sangat sulit di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini.
Untuk itu saya kira saya mohon supaya PLN juga bisa mencarikan solusi-solusi terbaik dalam rangka bisa exit plan-nya bisa keluar dari persoalan-persoalan yang ada pada saat ini. Tapi sebelumnya itu pimpinan saya ingin mengusulkan, saya juga agak tergelitik di tengah-tengah ini kan penugasan ya PSO terhadap PLN ini segala macam. Nah, kemudian dalam kondisi normal dan dalam kondisi juga abnormal seperti ini harusnya kan pemerintah juga bisa segera melakukan kompensasi dan pembayaran piutang ini terhadap BUMN yang ada. Karena kalau tidak nanti penugasan mereka ini akan terhalangi atau tidak bisa berjalan maksimal dalam rangka menjalankan pelayanan publiknya. Oleh karena itu saya ingin mengusulkan, mungkin perlu juga kita pimpinan, supaya pimpinan mengusulkan kepada pimpinan DPR diajak RDP gabungan dengan Komisi 11 dengan mengundang Ibu Menteri Keuangan, ya. Karena saya juga kemarin Pak Demer mengatakan penggelontoran dana itu juga kan dengan Menteri Perindustrian yang sangat kecil dan lain sebagainya, tapi di sisi lain juga ada yang penggelontoran sangat besar untuk yang ini. Mungkin hal-hal ini juga perlu kita klarifikasi kepada Menteri Keuangan, ya, karena ini juga tugas kita mendorong BUMN-BUMN seperti PLN ini supaya mereka juga bisa mengoptimalisasi pelayanan publik mereka dengan skema keuangan yang sangat bagus dan sangat jelas. Nah, untuk ruang itu saya kira itu ada di kita. Oleh karena itu melalui RDP pagi ini saya ingin mengusulkan supaya Komisi 6 dan Komisi 11 melakukan RDP gabungan dan kemudian meminta Menteri Keuangan dan klarifikasi dalam skema-skema pembayaran kompensasi dan utang ini supaya dijalankan dalam rangka mengoptimalisasi pelayanan publik yang dilakukan oleh para BUMN. Kalau bisa dilakukan dalam waktu dekat, saya ingat kemarin Komisi 6 dengan Komisi 7 juga sudah melakukan ini RDP gabungan yang berbicara waktu itu mengenai masalah kesehatan COVID, peran dan fungsi BUMN untuk melaksanakan penanggulangan COVID-19. Nah, oleh karena itu, karena saya tergelitik dengan hal skema ini yang 7 triliun 23, saya kira ini juga perlu kita harus bantu ini BUMN yang seperti ini. Supaya Menteri Keuangan ke depan juga punya care, supaya mereka bisa melaksanakan tugas pelayanan publiknya secara optimal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya juga ingin mengatakan Pak Dirut dan seluruh direksi PLN, seluruh jajaran, ya, apakah dengan kompensasi atau piutang ini yang sebesar ini, ya, jangan-jangan ini terjadi membengkak seperti ini adalah karena memang PLN-nya sendiri yang justru tidak efisien, gitu ya. Nah, tidak efisien. Saya tahu memang jajaran direksi yang ada sekarang ini belum terlalu lama lah, ya. Ya, saya belum terlalu lama lah menjabat, belum terkooptasi dengan birokrasi yang ada di PLN saat ini. Oleh karena itu saya tidak bermaksud menuduh Bapak Ibu yang ada di jajaran direksi yang ada sekarang ini, mumpung belum terkooptasi, ya. Saya jujur aja, saya agak ada sedikit kecurigaan, jangan-jangan ini pembengkakan ini terjadi, jangan-jangan karena memang inefisiensi yang ada di dalam PLN itu sendiri gitu. Sehingga seolah-olah subsidi itu besar, pemerintah kita salahkan padahal PLN-nya sendiri yang tidak inefisien. Itu yang pertama. Nah, kemarin saya sangat Pak Zulkifli ini kan background-nya adalah engineers, tapi background experience-nya adalah bankir, ya. Ini kan sebuah multi background yang sangat paripurna saya kira untuk memimpin PLN yang bisa menyelesaikan PLN pada hari ini. Itu yang kita harapkan, ekspektasi saya terhadap Pak Zulkifli ini sebagai Dirut, ya. Ada disiplinnya sebagai engineers, tapi backgroundnya adalah sebagai bankir. Maksud saya adalah, mungkin saya yakin, ekspektasi saya terhadap direksi, jajaran direksi yang ada sekarang ini, bagaimana PLN itu bisa efisien, ya. Yang selama ini kultur korporasinya itu adalah tidak efisien. Saya ingin dalam 1 tahun ke depan, ya, mudah-mudahan COVID ini bisa cepat berlalu. Saya ingin melihat Pak Dirut, Pak Zulkifli, Bapak punya terobosan terhadap efisiensi PLN yang mengurangi kos-kos produksi yang tidak perlu dan lain sebagainya.
Tadi udah disebutkan Pak Sony mengenai Tera dan lain sebagainya. Itu juga mungkin salah satu. Hal yang bisa saya tunjukkan ketidakefisienan itu, saya sederhana saja. Dalam pencatatan meteran, ini dalam kondisi aktual. Saya tidak masuk pada wilayah yang sekarang ini gelombang masyarakat penuntutan itu. Tapi saya ingin menunjukkan ketidakefisienan itu. Pertama, dalam konteks pencatatan meteran itu. Saya tadi Pak Zulkifli mengatakan, Pak Diro mengatakan pelanggan 75 juta. Kalau saya kalikan Pak, dalam pencatatan meteran yang datang secara manual, yang secara pencatatan meteran yang secara primitif itu, kalau saya kalikan 3.000 rupiah aja, 3.000 perak dikali 75 juta pelanggan, maka 225 miliar. Dikali 12 bulan Pak, 2,7 triliun. Ya, itu baru kos pencatatan. Ya, itu baru kos pencatatan. Kalau misalnya nanti belum lagi kos kalibrasi atau Tera yang tadi dikatakan, belum lagi penggantian meteran itu yang sekali 5 tahun setiap meteran itu harus diganti. Ini kan tidak efisien Pak. Berapa unit kos yang harus dibayarkan oleh PLN? Ya, mulai dari pencatatannya, kos pencatatannya, Teranya, pembelian meterannya dan lain sebagainya. Ini baru 1 unit di berbagai unit yang ada di PLN itu sendiri. Sehingga dengan demikian, ya, ada potensi loss yang sangat besar di tubuh PLN, ya, dengan harga yang sangat tidak efisien ini. Saya setuju tadi Pak Amin mengatakan bahwa ke depan, ya, ini baru satu. Ke depan pencatatan itu sudahlah digitalisasi aja. Itu lebih efisien Pak. Kalau memang tadi saya sebelum RDP mulai saya ngomong Pak Dirut, mahal Pak smart meternya, mahal per unitnya. Pak, lakukan bertahap secara gradual. Bapak masa PLN sebesar ini yang usianya 75 tahun, pencatatannya masih sangat primitif Pak. Pencatatan masa kalah dengan Gojek yang baru tumbuh kemarin gitu. Masa kalah dengan startup yang baru tumbuh kemarin gitu. Nah, yang saya maksudkan adalah jangan-jangan karena pencatatan yang sangat primitif ini terjadi yang inefisiensi luar biasa sehingga membengkaklah subsidi yang akan dibayarkan pemerintah. Itu mata rantai yang ingin saya gambarkan kepada kita semua. Nah, oleh karena itu Pak Dirut dan seluruh jajaran, mata rantai ini semua harus kita putus. Kita putus perlahan. Kalau memang bisa cepat diselesaikan lebih bagus Pak. Ya. Tapi kalaupun tidak, misalnya tadi kayak Pak Dirut sampaikan kepada saya, Pak, itu smart meternya mahal. Bikin Pak, lakukan secara gradual Pak. Ya. Misalnya yang 2.200 kalau nggak bisa dilakukan serentak, misalnya yang 2.200 VA ke atas dulu yang harus dilakukan pertama, karena mungkin itu yang bisa diakses secara jaringan. Saya kira nggak masalah gitu. Tapi yang paling penting adalah visi dari PLN-nya sendiri sudah mengarah kepada sebuah korporasi yang efisien. Nah, kemudian dengan begitu juga Bapak nanti akan tidak akan banyak komplain seperti yang terjadi sekarang ini. Kemudian terjadi akurasi data, kemudian terjadi efisiensi. Banyak sekali yang diuntungkan kalau itu yang bisa dilakukan oleh PLN. Nah, oleh karena itu catatan saya kepada kita adalah hanya 2 hal itu pimpinan. Satu tadi soal Menteri Keuangan, yang kedua adalah soal efisiensi di tubuh PLN. Yang ketiga adalah saya setuju mendorong PLN untuk melakukan digitalisasi dalam rangka pencatatan meteran mereka. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Pak Lambot tentang inefisiensi ini. Kita percayakan Pak Dirut. Pak Dirut ini kalau di pewayangan Pak, itu kelasnya sudah mandito Pak. Kalau Satrio itu tukang perang Pak di lapangan Pak. Dalam usia seperti Pak Dirut itu sudah mandito. Mandito kok diturunkan lagi suruh jadi Satrio Pak. Berarti ada sesuatu yang harus diselesaikan Pak. Ya. Menyelesaikan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Lambot. Inefisiensi Pak. Ini penting sekali dan saya percaya betul bagaimana Bapak yang sudah mandito disuruh turun gunung untuk menyelesaikan berbagai persoalan di PLN ini
Dan dengan banyaknya pengalaman di korporasi-korporasi BUMN ini akan terjadi efisiensi dalam segala aspek di PLN, yang salah satunya tadi era digitalisasi. Kemarin yang saya lihat di stasiun TV itu transformasi PLN itu bagaimana bisa tidak hanya sekedar wacana tapi juga bisa diimplementasikan. Kalau saya ini dari Satrio enggak jadi pendito Pak. Di meja ini 17 tahun Pak. Jadi Komisi 6 ini ulang tuh, terus ketemu PLN ya gitu, terus ketemu Pertamina ya gitu terus. Nah, kita harapkan dengan Pak Dirut bisa mentransformasikan PLN. Transformasi ada sesuatu yang dijungkir balikkan, cara berpikir, cara bersikap, cara melihat view korporasi PLN ini bukan orientasi proyek tapi lebih orientasi kepentingan publik. Demikian dari Pak Lambot. Terima kasih kepada pimpinan, kawan-kawan anggota Komisi 6 yang telah mengikuti rapat secara fisik langsung hadir di sini. Kawan yang mengikuti rapat virtual, saya ucapkan terima kasih. Dan juga kepada Pak Dirut, Pak Wadirut, beserta jajaran PLN yang telah mengikuti rapat hari ini. Sekali lagi nawaitu kita, niat baik kita, situasi rakyat saat ini sangat membutuhkan tidak kita hanya datang tapi hadir menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan kinerja PLN yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Dengan semangat itulah dan tentunya dengan selalu memohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita selalu sehat, rapat saya tutup. Thank you.